bisa berada di kelas ini untuk mengikuti kegiatan belajar biologi. Nah, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya Zaki, silakan dipimpin. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinan, gimana kabarnya Kinan? Alhamdulillah sehat. Oke. Mahia? Sehat? Sehat. Oke, baik, sehat. Satu persatu ya. Zaki, ada Zaki? Ya? Susi? Hadir, Bu. Royan? Hadir. Aura? Hadir. Mutia? Hadir. Radit? Syamil? Hadir. Syarif? Syahdan? Arik? Hadir. Kinan? Hadir. Hasbi? Novelinda? Alvaro? Hadir. Naira? Calista? Adinda? Ayo, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Ica? Hadir, Bu. Yulia? Kansabrina? Anggi? Virus? Marsha? Marsha mana? Oh iya, itu Marsha. Alila? Gaitsa? Kaila? Nayu? Yuri? Mahia? Oke, Mahia. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian pada hari ini hadir semua ya kelas ini. Coba siapa yang duduknya belum rapi? Nah, duduknya dirapikan, jangan miring-miring ya. Nanti tulang kalian bisa mengalami kelainan. Kalau kalian duduk sambil miring ke kanan, miring ke kiri, tulang belakangnya nggak lurus. Nah, kalau kalian duduk nyaman, enak, baru kita lanjutkan. Ya, Ada. siap ya. Anak-anakku sekalian, tadi kalian telah mengikuti kegiatan aktualisasi kepramukaan ya. Nah, kalian tentu masih ingat atau hafal dengan dasar Dharma Pramuka yang kedua. Jangan sampai Ayo, ada yang ingat dasar Dharma Pramuka yang kedua? Apa bunyinya? Libero nih, apa libero? cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Bagus sekali, betul sekali, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tadi Ibu dengar kalian membahas tentang 5S, senyum, sapa, salam, ya, sopan dan santun. Nah, itu adalah aktualisasi dari kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, sekarang di sini kita bahas tentang cinta alam. Nah, bagaimana kalian mengaktualisasikan cinta alam kepada alam sekitar kalian? Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang perubahan lingkungan. Ada apa ya dengan lingkungan kita? Apakah lingkungan kita bisa berubah? Bisa nggak? Coba deh, lingkungan bisa berubah nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa berubah? Karena apa? Ya? Perubahan cuaca. Perubahan cuaca bisa, lingkungan bisa berubah karena perubahan cuaca. Oke, terima kasih Nahmaya. Jadi lingkungan kita setiap saat itu bisa berubah, dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Ya, bisa karena faktor alam, bisa karena faktor manusia. Nah, kalian tentu masih ingat tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup sama makhluk tidak hidup. Oke, terima kasih Zaki. Betul sekali. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau hubungan timbal balik antara faktor biotik
dan faktor abiotik. Royhan, coba faktor abiotik itu apa saja ya? Royhan. Faktor abiotik itu kayak lingkungannya gitu, tanah, air, udara gitu, pepohonan. Oke, bagus banget, masya Allah. Terima kasih Royan, lupa ibu. Oke ya, jadi betul ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau dengan faktor biotik dengan faktor abiotik. Nah, kalau kita berbuat baik atau berlaku baik terhadap lingkungan sekitar kita, maka lingkungan sekitar kita juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya, ketika manusia itu misalkan membabat hutan, apa yang akan terjadi dengan hutan kita? Iya, betul. Kalau kita memelihara hutan, apa yang terjadi dengan hutan kita? Subur. Ketersediaan air tanah itu terjaga, tidak terjadi longsor, ya kan? Nah, itu namanya hubungan timbal balik. Jadi kalau kita berbuat baik kepada lingkungan abiotik, maka lingkungan abiotik juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya, kalau kita memberi pupuk kepada tanah, maka tanah juga akan menyuburkan tanaman yang kita tanam. Itu namanya hubungan timbal balik. Kita memberikan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga dari lingkungan alam sekitar kita. Oke, nah sekarang ibu lanjut. Apa sih manfaat mempelajari tentang perubahan lingkungan saat ini? Nah, ibu jelaskan ya. Manfaat kita mempelajari perubahan lingkungan adalah kita jadi paham apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam di sekitar kita. Ya, untuk melestarikan alam di sekitar kita. Ketika alam lestari, maka kehidupan manusia juga akan terjaga, akan bahagia, akan nyaman. Tidak ada bencana banjir, tidak ada tanah longsor. Demikian kan? Seperti itu kan? Nah, itu semua itu harus diupayakan. Gitu. Nah, untuk mengupayakan itu, maka kalian sebagai peserta didik atau kita, ya, itu harus mengkaji atau menganalisis bagaimana sih cara melestarikan alam, gitu kan. Nah, pada saat ini kita akan bahas dulu tentang pencemaran lingkungan dan cara pencegahannya. Oke, nah tujuan pembelajaran saat ini yang pertama itu adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran. Jadi setelah kegiatan belajar ini kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat memerinci limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Itu apa saja sih limbahnya, gitu kan? Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian melakukan kajian literatur, itu diharapkan kalian bisa merumuskan masalah terkait dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menyusun. Setelah kalian mengidentifikasikan masalah, nanti kalian diharapkan dapat menyusun masalah atau mengidentifikasikan masalah, merumuskan masalah. Ada masalah apa sih dengan sekitar kita, gitu. Nah, setelah merumuskan atau mengidentifikasikan masalah, nanti kalian dan kelompok kalian, jadi kalian akan bekerja secara berkelompok ya, nak ya. Itu nanti akan mencari solusi atau menyusun gagasan ya untuk menyelesaikan pencemaran masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, setelah itu baru kalian nanti akan atau kita bersama akan mengoreksi hasil kerja kita bersama, apakah gagasan atau usulan yang kita tulis tadi itu logis, masuk akal, bisa dilaksanakan atau tidak, gitu. Nah, pada kegiatan ini ibu akan mengambil penilaian dari penilaian sikap dari observasi. Jadi selama kalian melakukan
kalian, kalian akan diobservasi sikapnya. Jadi apakah kalian aktif dalam kelompok kalian itu akan dikuliah, akan ibu observasi gitu. Kemudian ketika kalian diskusi juga akan dilihat atau diobservasi sikapnya. Apakah cara mengemukakan atau menyampaikan pendapatnya itu sopan, kemudian argumennya apakah logis gitu. Nah itu akan dinilai. Jadi berdasarkan lembaga observasi yang sudah saya siapkan. Nah terakhir nanti ada evaluasi, ada sedikit soal sekitar 10 untuk mengetahui apakah tujuan pembelajarannya sudah dicapai atau belum. Itu ya nak ya. Oke, kita mulai. Ibu bagikan kelompok dulu. Kalian membuat kelompok. Berhitung ya, mulai dari angka 1 sampai 6. Jadi kalau misalkan kalian yang mendapat nomor 1, berarti nanti kalian ada di kelompok 1. Kalau kalian nomor 2, berarti ada di kelompok 2. Seperti yang biasa ibu lakukan, ya. Oke, mulai dari Zaki. 3, 5, 6. Nah, ya 6 ya. Berarti Ferinda 1 lagi. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3 dan selanjutnya. Silakan. Karena kalian tadi habis melakukan kegiatan lapangan ya, kegiatan pramukaan. Kalau misalkan kalian haus, ada minuman, silakan boleh diambil. Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian berkumpul membentuk kelompok, kemudian saya bagikan LKPD-nya.
Bentar. Ini adalah bahan ajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, di Google Classroom kalian bisa buka. Kalau misalkan di ada suara azan, kita break dulu sebentar ya sampai azannya selesai. Kembali ke bahan ajar. Nah, bahan ajar ini tentang perubahan lingkungan. Di situ menggambarkan atau narasinya itu menceritakan tentang pentingnya hutan bakau. Jadi hutan bakau itu merupakan sekat penting terhadap perubahan iklim. Jadi tapi nyatanya sekarang hutan bakau itu sudah susah dijumpai ya di pesisir pantai kita. Kenapa? Karena pesisir pantai kita itu mayoritas sudah berubah. Jadi sudah ada banyak perubahan. Nah, itu menyebabkan iklim itu mengalami perubahan. Nah, sekarang kalian bisa rasakan kan kalau antara musim hujan dan musim kemarau itu susah diprediksi. Gitu. Kadang panas, tahu-tahu hujan gitu kan. Nah, itu karena kerusakan atau perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu bisa terjadi karena itu tadi sekat-sekat iklim itu sudah banyak yang hilang. Gitu. Nah, suatu zat bisa dikatakan sebagai bahan pencemar itu ada di slide yang ke berikutnya. Ini slide yang ke berapa nih? Bentar ya.
kimia sederhana sehingga itu dapat dengan cepat itu didekomposisi, dihilangkan atau dirombak, baik melalui proses alam maupun melalui sistem rekayasa manusia sehingga bersifat tidak mencemari. Itu bahan pencemar yang dapat terdegradasi, artinya bahan pencemar yang bisa cepat diuraikan. Degradasi itu artinya diuraikan, terurai, itu dipecah gitu. Nah itu biasanya itu adalah bahan pencemar yang bersifat organik, ya. Kayak misalkan contohnya sayuran, kemudian nasi gitu. Nah itu cepat terdegradasi. Nah tapi ada juga bahan pencemar yang ternyata itu sulit untuk diuraikan. Tentu kalian sudah tahu semua, ya. Apa itu contohnya? Plastik, betul banget. Nah plastik itu merupakan bahan pencemar yang susah terdegradasi, susah diuraikan. Jadi ada pencemar yang tidak terdegradasi adalah senyawa yang tidak terpecah atau terdekomposisi melalui proses alami. Jadi tidak bisa terdekomposisi melalui proses alami. Kalau dilihat dari GCR kalian itu akan lebih jelas lagi, ya. Karena ini pakainya Canva, tulisannya kecil-kecil. Jadi susah kalau untuk ditayangkan di proyektor slide. Nah itu di situ ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Nah itu yang akan kalian bahas, ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sebenarnya ada apa sih itu dengan lingkungan kita, gitu, dengan air kita, dengan udara kita, dengan tanah kita. Gitu. Nanti dicari masalahnya, identifikasi masalah, kemudian masalahnya nanti ditulis. Nah setelah ditulis nanti kalian tempel di kertas yang ini nih. Ya, ibu bagikan post-it. Ibu bagikan post-it untuk kalian tuliskan. Di sini nanti kalian tuliskan berdasarkan kajian literatur. Kalian tuliskan apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu apa saja. Kemudian nanti kalian tuliskan juga identifikasi masalahnya. Nah setelah kalian menuliskan identifikasi masalah berdasarkan literatur, nanti kalian rumuskan permasalahannya. Itu ada semua di LKPD-nya, ya. Jadi nanti kalian sumber belajar kita itu adalah dengan melakukan studi literatur, ya. Siap ya. Nah untuk kegiatan mengisi LKPD, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dengan panduan LKPD. Itu waktunya 35 menit, ya. Bisa ya. Nah sekarang kalian buka LKPD-nya, dilihat gambarnya, diamati, baca narasinya, kemudian buka videonya, ya. Diskusikan dengan kelompok kalian. Ada masalah apa di situ, gitu, dituliskan. Nah kemudian dirumuskan nanti masalahnya. Kemudian nanti ditempel di kertas yang ibu kasih, ibu bagikan. Sebentar ibu bagikan dulu kertasnya, ya. Yang kelompok tanah. Kelompok tanah mana? Kelompok tanah. Kelompok tanah. Perwakilannya maju. Ini bawa nih. Untuk menempelkan. Sama kertasnya. Mau yang warna apa? Mau warna apa? Ada kuning. Oh ya, biru boleh. Ada yang kelompok air. Kelompok pencemaran air. Kelompok yang nih. Mau yang warna biru. Oke. Lagi yang air yang satu lagi juga biru.
Kemudian siapa? Sama yang tadi ngantuknya ngambil dua kan? Yang satu kasih depan. Tanah sama tanah satu-satu. Ya, itu. Oke. Ininya? Oh iya. Post-it menuliskan menempelkan. Satu-satu. Kalau yang kurang ini kurang atau bagi dua bisa itu bagi dua. Ada yang belum? Ada yang belum kebagian? Oke, silakan dikerjakan. Dibaca dulu LKPD-nya, narasinya. Kalian boleh melakukan studi literatur lewat jurnal, pakai HP ya, googling atau lewat googling atau browsing. Dengan apa namanya kata kunci, misalkan pencemaran tanah. Terus dibuka juga ke ininya, videonya. Saya coba ibu tayangkan di proyektor ya, dalam proyektor. Bisa buat kayak banjir. Jam 12 lewat 25 ya? Atau jam 12 lewat 30? Kita sih punya banyak Bebas. Aktivitas dari kelompok kalian saja. Berdasarkan aspirasi kalian. Nah, ini video yang ada di apa namanya di LKPD yang untuk pencemaran tanah. Sambil bisa diamati untuk kelompok yang mengambil atau yang mendapatkan LKPD pencemaran tanah. Ada suaranya ya? Jadi ini LKPD ini menggambarkan tentang atau menceritakan, mengilustrasikan atau menarasikan ya betapa banyaknya sampah yang dibuang ke pembuangan akhir Bantar Gebang. Nah ini sampah itu menjadi ancaman ya bagi penduduk di sekitarnya atau penduduk umat manusia pada umumnya, yang terutama yang tinggal di daerah Bekasi dan Jakarta.
Jakarta. Nah, ancaman sampah plastik. Sampah plastik itu ada yang mengalir di lautan. Nah, sampai lautan Indonesia itu dikenal sebagai lautan yang banyak mengandung sampah plastiknya. Kalau bisa kalian lihat langsung dari LKPD-nya ya, tinggal diklik itu barcode-nya nanti akan keluar, akan muncul ininya, videonya. Kalau enggak bisa ke sini, bisa ke video, bisa ke dari proyektor. Nah, ini terkait isu yang lain ya, dari pencemaran tanah yang dari pabrik tambang. Tuh, yang sangat berbahaya juga. Tanah kita juga harus tahu waspada. Apa namanya? Kadang pencemaran tanah itu bisa berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup atau bisa berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kita cari lagi video yang lain ya, tentang pencemaran air. Air ya. Ini menceritakan tentang Sungai Cisadane yang tercemar karena limbah tekstil. Di samping limbah tekstil juga ada limbah sampah. Nah, Sungai Cisadane ini merupakan sungai yang pencemarannya itu terbesar di Pulau Jawa. Ya, nah, kalian lihat itu ikan mati. Kenapa? Karena semua limbah kimia itu terjun ke sungai sehingga ikannya pada mabuk, pada mati. Nah, padahal sungai itu merupakan sumber kehidupan. Oke, kalian lihat kan, kalian lihat bahwa air sungai itu bisa digunakan untuk mencuci baju, gitu kan? Nah, kalau air sungai tercemar, nanti apa dampaknya? Nah, pasti akan ada dampaknya. Karena limbah ya, jadi air limbah yang masuk ke dalam Sungai Cisadane itu bisa menyebabkan apa? Airnya bagaimana? Nah, itu pasti ada perubahan karena ada zat kimia yang masuk, ada limbah yang masuk, pasti akan terjadi perubahan pada air sungainya, air Sungai Cisadane. Itu tentang pencemaran air. Nah, ada satu video lagi tentang pencemaran udara. Nah, kalau video pencemaran udara ini menggambarkan, jadi menceritakan tentang perubahan udara pada saat
COVID melanda dunia. Jadi ketika COVID itu melanda dunia, itu ternyata ada penurunan emisi karbon dioksida. Nah, karena ada penurunan emisi karbon dioksida, itu menyebabkan udara di kota-kota besar itu menjadi lebih bersih gitu. Tanpa orang, ketika mungkin kalian masih ingat ya, bahwa ketika COVID melanda itu hampir semua manusia itu berkegiatan di dalam rumah, sehingga banyak kendaraan yang tidak keluar rumah. Nah, kemudian pabrik juga banyak yang berhenti beroperasi. Nah, itu menurunkan kadar emisi CO2 di udara, sehingga udara atau udara di sekitar lingkungan kita atau di perkotaan besar, di kota-kota besar itu menjadi lebih bersih atau Jadi ingat nggak kalau udara di atas kita atmosfer, ya pintar ya, terima kasih Vicky udah diingetin. Jadi atmosfer itu menjadi lebih bersih ya, karena emisi CO2-nya itu menurun. Itu menurut pendapat para ahli yang melakukan penelitian. Nah, ini ada pembatasan perjalanan juga membantu mengurangi emisi udara di seluruh dunia. Jadi polusi udara di Barcelona itu menurun, di beberapa tempat kota-kota besar itu menurun. Itu seperti itu ya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya, LKPD-nya. Sudah dibuka KPD-nya, ya, sudah dibuka videonya, kelompoknya Alvaro sudah dibuka, sudah disaksikan videonya. Kelompoknya Mahya sudah dibuka. Iya, ditulis di kertas. Ya, selain jadi ada salah satu anggota kelompok itu menuliskan di kertas itu. Nanti untuk ditempelkan di kertas yang biru itu, nanti kertas nomornya ditempelkan di papan tulis. Poin gitu. Kan kalau kalian membuat poin-poin di sini kan lama, jadi itu
apa yang misalkan identifikasi. Ini Oh iya, bukan. apa ini ya? Ya, lanjutkan. Sudah berperan semua ya, aktif semuanya dalam ini. Yuri ya, Yuri. Iya, polisi. Karena posisi posisinya ini buat naruh faktor pencemaran ya, sama apa lagi? Faktor-faktor pencemaran itu di sini masalahnya penyebabnya apa, dampak lingkungannya yang disebabkan apa, kemudian dampaknya bagi masyarakat apa. Misalkan ini permasalahannya di daerah kota, kalau misalkan udara, misalkan industri, banyaknya industri di daerah apa gitu ya misalkan. Nah ini permasalahannya banyaknya apakah misalkan. Jadi kalau permasalahannya penyebabnya masalahnya banyaknya industri di daerah apa. Nah penyebabnya itu misalkan industri itu membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Iya nanti dituang pasti tempel satu-satu gitu. Terusnya gede-gede agak gede-gede ya kelihatan. Di sini juga nanti di ini. Kalau ini kan udah punya masalah, ya. Diangkat juga ya? Iya di sini. Sini salah satu aja boleh. Satu aja boleh deh. Yang masalah kalau misalkan kelima-lima mengerjakan semua itu enggak cukup waktunya, boleh. Perwakilan kan ada yang di sini juga kan? Ada yang di sama-sama. Oh, ada 15 menit lagi, 20 menit lagi. Jadi ya, Ya ini boleh dipositif, ini gede, nanti ditempel di atas karton yang tadi. Misalkan nih ya, masalahnya ini cuma nah ini penyebabnya pembuangan limbah sembarangan. Terus lagi di sini tempel. Ini permasalahannya. Jadi ini karena ada pembuangan limbah ini, maka timbul permasalahan apa di sini? Misalkan apakah ikan yang mati itu disebabkan karena limbah yang dibuang terus iya, bagus juga. Tapi tanda-tanda di sini. Ya, semuanya semuanya berperan aktif ya, saling berbagi, mengerjakan bersama-sama, berkolaborasi. Iya.
Oke, lanjutkan ya. Masalah. Iya. Siapa yang mengenal dampak dari Kinan, mana Kinan? Ada Kinan? Ah iya, Kinan masih fokus mengerjakan KPD-nya. Belum nggak ikut. Mahia juga, Mahia ya. Kanan nggak sih? Kalau yang kiri kan Ibero dan Arif udah sampai mana? Udah habis selesai? Ya, lanjut. jangan terlalu. Apakah penyebab awas praktek menggunakan di sini dong, Ben. Kalau coba satu huruf dong.
Ini urusan masalahnya. Mana rekamnya? Udah terus. Ini. Belum. Bentar lagi. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi kita akan diskusi kelompok. Cover pakai HP buat banyakin filenya nanti kalau misalnya di video kita cuma HP aja. Harusnya juga pakai tripod. Terus ngambilnya landscape semua, jangan sampai bocor. Sudah. Ya sampai mana Kina, Emma? Siap-siap kelompok Chandra. Maju pertama kali, nggak apa-apa itu tadi dilihat udah bagus, udah ada identifikasi masalahnya, udah ada masalah-masalahnya.
Identifikasi masalah itu dari narasi, kalau konten narasi dari demo itu kalian bisa kasih misalnya apa, misalkan air yang tercemar limbah gitu. Nah itu identifikasi masalah itu nanti jadi rumusan masalah. Oke, kelompok siapa dulu nih? Kelompok Syahdan? Siap, Samil? Tadi Belen udah bagus? Belum selesai. Belum selesai. Kelompoknya Libero? Orang itu jadi gitu. Puasa itu kesimpulannya misalkan manusia harus jaga kebersihan lingkungan dengan cara iya ini kan cuma udara bersama tanah udara misalkan mengurangi Ini bil. dampak lagi ya. Nah ini kan udah bisa masalah. Nah sekarang solusinya apa? Solusi menyelesaikan masalah yang kalian sudah tulis ini. Solusi, tentukan solusi untuk menyelesaikan masalah pada rumusan masalah yang sudah kalian tentukan. Ya, tinggal itu aja. Apalagi orang yang kurang. Kalau urutannya sudah seperti ini, nanti kan kalian paham nih. Tinggal di sini dikasih gagasannya aja. Kalau masih masalah, tinggal gagasannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini
solusinya ada lagi. Ini solusi dari sama saya. Ya, saya. Saya. Ya, lu cari tahu. Iya kan? Kan apakah? Jadi lu nanti ngasih satu. Dibikin lagi juga. Terus contoh dari pencemaran air itu yang ini kalau bikin apakah gagasannya sudah merumuskan gagasan. Nah, kalau sudah semua, kalau sudah ada identifikasi masalah, kemudian sudah ada merumuskan masalah, kemudian sudah mencantumkan gagasan dan solusinya, bisa maju untuk presentasi. Berarti kalau mau lagi mau maju presentasi duluan. Jadi gagasan yang sudah kalian munculkan, permasalahan yang sudah kalian identifikasi, kemudian gagasan yang sudah kalian munculkan, silahkan kalian presentasikan di depan, ya, untuk dibahas sama-sama. Ya, mungkin kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompoknya Zaki. Mau diwakilin Zaki sama Alvaro apa mau seluruhnya maju? Zaki sama Radit ya? Radit, ibu lupa, maaf. Dan kalau kirang hari itu nggak istri merangi pemakaian sebenarnya mengurangi menggunakan teknologi kendaraan ya teknologi dalam kendaraan untuk ramah lingkungan. Oke, teman-teman sekalian semuanya, tolong perhatikan ya, kelompoknya Zaki dan Raditya mau mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Sini cak, cak, cium. Iya. Cium cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami mau tentang pencemaran udara. Nah, kita akan mulai dari definisi. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah
dengan satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak. Berikut ada faktor penyebabnya akan dibacakan oleh Ica. Faktor penyebabnya itu ada kebakaran hutan, kendaraan bermotor, aktivitas pertambangan, pabrik, sama pembangkit listrik. Contoh dampaknya itu ada dua, bagi lingkungan sama bagi masyarakat. Yang pertama itu ada bagi lingkungan. Bagi lingkungan itu ada es cair di kutub, udara menjadi kotor, kalau bisa lautnya menipis, naiknya suhu dan akan lima kaca. Contoh dampak bagi Ya, jadi contoh dampaknya itu ada gangguan. Contoh dampak bagi masyarakat itu ada dua. Yang pertama gangguan pernapasan, yang kedua berkurangnya kadar oksigen. Nah, berikutnya ini ada rumusan masalah dari kami, yaitu apakah kegiatan manusia mempengaruhi pencemaran udara. Nah, pertama itu kegiatannya di sini itu bukan kegiatan manusia seperti tidur atau semacamnya, tapi kegiatan manusia seperti bekerja, pabrik, ataupun kendaraan mereka. Kendaraan mereka kan mengeluarkan karbon dioksida ya, yang pastinya mengganggu dan mencemar udara. Dan daripada itu, kegiatan yang dimaksud tersebut itu bisa mencemari udara. Untuk itu kita sudah melihat dari video yang tadi ada di obat LKPD itu kan semenjak ada COVID-19, Wuhan itu kan menyetop pekerjaan mereka secara langsung dan work from home. Nah, dari poin itu kita bisa melihat pencemaran udaranya sudah mulai berkurang, kapasitasnya sudah mulai rebuild. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan kalau memang kegiatan manusia itu mempengaruhi pencemaran udara, dan dari pada itu kita membuat solusi akan masalah ini, yaitu bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil yang pastinya akan mencemari udara. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan ini, kita bisa membuat pencemaran jadi lebih sedikit dan juga semacamnya. Pabrik juga termasuk salah satu pencemaran yang paling besar di bumi ini, karena kalau kita bandingkan dengan penggunaan AC di rumah, pabrik itu lebih banyak menggunakan emisi karbon yang dibandingkan penggunaan pribadi kita. Nah, untuk itu tapi solusi kita di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya pastinya kota-kota besar di Indonesia yang tadinya pastinya memiliki banyak orang berkendara kesana kemari untuk melakukan pekerjaannya, itu bakal lebih bersih, lebih enak untuk bernafas, dan dampak bagi masyarakatnya bakal berkurang kalau ini benar-benar diterapkan. Tapi untuk kekurangannya pasti kalau mereka nggak pergi ke sana atau mereka nggak langsung ke tempatnya, mereka pasti akan work from home, yang pastinya kinerja mereka akan berkurang. Itu nggak bisa kita bohongi ya, karena beberapa juga di work from home pasti lebih banyak cobaan seperti malas dan sebagainya. Itu dari rumusan masalah kami. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bang yang menanggapi, memberikan feedback. Tadi kan kelompoknya Alvaro, kelompoknya Zaki dan Radit ini memberikan solusi itu tentang mengurangi emisi dengan cara mengurangi kendaraan bermotor atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, kemudian mengurangi industri. Nah, menurut kalian gimana? Apakah solusi yang sudah diberikan oleh kelompok Radit dan Zaki ini tepat? Atau bagaimana? Atau ada solusi lain dari kelompok lain? Kelompok yang kedua tentang pencemaran udara, adakah solusi yang lain? Nanti Bu. Ya. Tadi kalau menurut kelompok Zaki itu ada kekurangan dan kelebihannya pada solusi yang dirumuskan oleh kelompok mereka, yaitu kalau misalkan kita tidak bepergian atau tidak keluar rumah, gitu, bagaimana kita akan bekerja, gitu kan? Kemudian bagaimana kalau kita tidak menggunakan kendaraan bermotor, gitu? Masa misalkan kerjanya jauh, kemudian jalan kaki, itu kan nggak mungkin. Coba kalau misalkan kerjaannya tempat bekerjanya jauh, tempat aktivitasnya jauh. Nah, kalau tidak menggunakan kendaraan bermotor, itu kalian tidak memungkinkan. Adakah kalian yang bisa memberikan solusinya dari kalian? Ya, silakan. Ayo.
Terima kasih dari Pak. Sekian, maaf ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya Ini sudah dicabut nggak, Bu? udara. Biar aja di sini. Kelompoknya Cabut itu. Sadar kartu. Siapa yang terkena dampak dari pencemaran limbah tersebut? Siapa yang terkena dampak? Yang menanggulangi masalah limbah tersebut. Dari mana datanya? Bukan, kan tadi yang bilang ibu katanya di mana? Cari tahu siapa. Sebelum membuang limbah, ini mengolah agar Skip dulu ya. Ya, silakan. Ini dari kelompok pencemaran tanah. Udara lagi ya. Nanti yang berikutnya tanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mewakili tentang presentasi kami mengenai pencemaran udara. Pertama, kita tahu dulu apa itu definisi dari pencemaran udara. Menurut saya sendiri, pencemaran udara adalah masuknya suatu zat yang dapat mengancam lingkungan di udara tersebut, mengancam ya mungkin ekosistemnya lah. Itu menurut saya. Jadi segala suatu zat, entah itu yang hidup ataupun tidak hidup, kalau dia mengancam, berarti itu namanya pencemaran. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cara menguranginya, yaitu pertama menanam pohon, terus yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalian bisa melakukan jalan kaki atau naik sepeda. Terus yang ketiga ada hemat energi. Jadi kita nggak harus pakai kendaraan yang menggunakan yang ada asapnya, jadi kita bisa jalan kaki ataupun pokoknya hemat energi deh. Oke, di sini juga ada dampak pada masyarakat, yaitu dampak yang biasanya kita rasakan itu kan ketika kita lagi ada di jalan, kita terkena paparan dari asap-asap tersebut. Jadi kita tuh bisa iritasi mata dan pernafasan kita. Nah, karena dalam jangka panjang itu juga nggak baik untuk kesehatan paru-paru kita sendiri. Itu dimana kita bakal asma, bahkan sampai gangguan pada syaraf. Dan untuk dampak bagi lingkungan. Oke, di sini ada dampak bagi lingkungannya, yaitu pertama hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur oksida dan nitrogen oksida di udara. Yang kedua, daya bumi meningkat dan air laut naik. Yang ketiga, mengganggu produktivitas tanaman. Yang keempat, ada pemicu pemanasan global. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa pencemaran udara itu adalah ketika masuknya suatu zat, entah itu hidup atau tidak, yang dapat mengganggu keseimbangan di lingkungan udara tersebut.
Dan apa saja yang termasuk dalam zat-zat tersebut? Ya zat-zatnya pastinya bentuknya gas ya kalau untuk yang benda mati. Contoh paling gampangnya itu karbon dioksida, yaitu dari kendaraan bermotor. Makanya kendaraan bermotor itu menjadi faktornya juga, malah faktor terbesarnya. Kemudian juga ada faktor, kemudian juga ada gas monoksida, itu mirip kayak karbon dioksida, cuma dia lebih berbahaya. Sementara juga ada namanya gas sulfur, itu juga termasuk gas pencemaran. Dan kalau gas sulfur itu dia bisa menimbulkan hujan asam, seperti yang dibilang. Itu untuk faktor-faktornya apa saja ya. Yang paling besar tadi saya sudah sebutin dari asap kendaraan bermotor. Kemudian dampaknya kalau buat masyarakat sebenarnya secara garis besar cuma dua doang, yaitu menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat itu sendiri, dan yang kedua adalah gangguan kesehatan. Sebenarnya cuma dua itu doang. Sementara untuk lingkungan itu lebih mengarah ke Oke, di sini ada beberapa masalah. Pertama, apa sih asap yang dikeluarkan oleh kendaraan aman bagi pernafasan manusia? Jawabannya ya tidak. Tidak. Karena asap kendaraan bermotor itu, bagaimana cara mengatasi asap yang dikeluarkan oleh kendaraan? Cara paling gampangnya itu kita mengurangi pemakaian kita terhadap kendaraan bermotor. Itu cara paling gampang. Tapi kalau mungkin ingin berperan lebih aktif, kita bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan, misalnya seperti motor listrik ya. Itu kalau bisa. Sama menanam pohon, minimal di rumah lah. Di halaman rumah punya pohon lah minimal. Ya itu caranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memecahkan masalah tentang polusi udara. Nah, ada tambahan dari kelompoknya Libero, yaitu dengan mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Contohnya dengan menggunakan kendaraan yang berenergi listrik. Nah, kemudian yang kedua dengan menanam pohon. Nah, tadi kan di kelompok Insaki belum disampaikan ya menanam pohon. Nah, kalau di kelompok Libero ini sudah disampaikan menanam pohon. Minimal itu di rumah masing-masing. Oke, karena waktu pembelajaran kita tinggal 4 menit lagi ya. Nah, kita akan segera mengakhiri kegiatan belajar ini. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya, pencemaran tanah dan pencemaran air, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang berikutnya ya. Karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya nanti akan ada evaluasi. Ada evaluasi pengetahuan. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit. Mau dibawa. Ya, saya kasih waktu ya 5 menit untuk mengerjakan soal di Google Classroom. Google Classroom infoin dong. Jawabannya? Mirip nggak sih sama ini pertanyaannya?
mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Yang ketiga dengan menanam pohon. Ya, walaupun mungkin di rumah. Jadi nanti kalian pulang sekolah menanam pohon ya. Di rumahnya itu ditanam pohon pakai pot. Kalau nggak ada tanahnya pakai pot. Oke? Untuk pembelajaran minggu ke depan, pekan depan, kita akan melanjutkan presentasi tadi 4 kelompok yang belum presentasi. Kemudian nanti akan masuk ke tentang pemanasan global sama pemanasan global sama jenis-jenis limbah. Ya, sama jenis-jenis limbah. Yang tadi kan sudah disinggung di pembahasan tadi. Nanti akan kita pertajam di pertemuan berikutnya. Oke? Anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Ya? Sebelum mengakhiri kegiatan kita, silakan berdoa dulu. Kan kalian mau pulang kan? Ya, karena kan ini jam pelajaran terakhir. Jadi silakan kalian berdoa dulu. Salah satu memimpin doa. Ya, salah satu memimpin doa. Kelas siapa? Siap. Assalamualaikum.